Jadi tadi lihat. Salam lagi aja Kak. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Bu Nadira nggak sendirian, tapi ditemani oleh Kak Chani. Siapa tadi? Iya, Bu Nadira perkenalkan kembali. Nama lengkapnya adalah Chani Lestari Vernon. Perkenalkan, namaku Chani. Adik-adik panggil aku Kak Chani aja atau Kak Chan. Misalnya teman-teman manggil Kak Chan. Ya, aku ibu dari dari anak tiga. Ibu dari 3 orang anak. Salah satunya lagi makan di sana, lagi sarapan. 2 lagi di rumah. Terus aku tadi praktisi hidup minim sampah. Kayak minim sampah tuh apa sih Bu? Apa ada yang tahu minim sampah? Enggak. Bukan berarti nggak nyampah ya, tetap nyampah kok. Tapi dikelola secara bertanggung jawab, termasuk limbah pakaian yang akan kita bahas hari ini kan. Oke, udah dapet spoileran nih. Kita akan membahas topik tentang limbah kain ya kayak berarti ya. Awal mula atau apa sih insight apa sih yang membuat akhirnya Kak Chani kepikiran, oh kebanyakan nih ada limbah kain, lo mau ngapain ya, kayak bisa jadi manfaat. Itu tuh awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya sebenarnya karena capek sih ngelihat baju tuh banyak banget ya. Kayak banyak banget baju, tapi tuh kadang-kadang kita mikir kok baju ini lagi ya, kok bosen ya. Terus kayak ini udah ada banyak nggak kepake terus diapain gitu. Dan dulu kan masih belum sebanyak sekarang nih yang mau yang mau ngelola sampahnya ya. Jadi mau nggak mau di rumah tuh ngobek aja tuh ngapain deh, dibikin tas kayak gini ya, terus dibikin jadi cushion atau jadi sarung bantal dan segala macamnya gitu. Jadi mau nggak mau apa yang kita pakai di rumah juga akhirnya tidak keluar dari rumah. Oke, jadi awal mulai itu karena kayak gerah mungkin ya, kayak ngelihat baju ini numpuk-numpuk enaknya diapain ya. Sedangkan anak-anak kan makin gede makin beda juga bedanya. Jadi mau nggak mau pasti berubah gitu. Kalau misalnya yang masih bagus oke lah dilusurin, tapi kalau yang enggak kayak kotor, robek itu kan bingung. Kadang aja baju putih ada kuning dikit, enggak. Nah, terus untuk membuat apa ya Kak, kayak tadi memanfaatkan limbah untuk jadi sarung bantal, untuk jadi tas, itu apakah emang sebelumnya Kak Chani emang sudah punya dasar emang suka jahit-jahit? Tidak. Atau gimana? Tidak. Aku termasuk wanita yang mungkin dibilang apa ya, dulu tuh aku kayak laki-laki sebenarnya. Oh gitu. Aku main bola, aku karate, aku main parkour, aku apalagi ya, aku main basket. Tapi ya gitu, jadi nggak ada basic sama sekali untuk jadi perempuan seutuhnya gitu. Jadi tapi pengen banget nih ada kontribusinya buat bumi, at least ya jangan sampai kena ke anak-anakku deh gitu. Oke. Berarti kalau untuk bikin-bikin gitu nonton video dulu atau gimana sih Kak? Soalnya gini nih, kadang kayak saya nih, kadang tuh kayak ngelihat baju juga tuh kayak, ih enaknya dibikin apa ya? Bukan di Pinterest. Buka doang, ngelihat aja. Sekedar niat ya. Tapi gitu kayak susah ngejahitnya, mau bisa ngejahit. Iya. Ya alhamdulillah sekarang kan udah banyak ya, apalagi teman-teman yang udah megang handphone udah gampang akses tentang berbagai macam olahan-olahan gitu ya, olahan-olahan kayak kue ya. Udah lapar. Berbagai macam kreativitas gitu. Kalau dulu emang terbatas banget dan mau nggak mau mencoba sendiri sih. Gitu. Itu juga waktu itu pernah juga ikutan workshop pertama kali 2012 ya, bikin tas ini dulu gitu. Jadi ya udah dari situ ternyata bisa ya jadiin tas atau jadi tas gendong yang buat bekal gitu. Ternyata bisa-bisa aja gitu walaupun bisa tidak ada mencoba YouTube. dari yang paling mudah ya. Paling mudah. Pemanasan dulu ya. Benda apa yang paling ramah lingkungan? Apa deh? Botol kaca. Terima kasih. Kata teman saya biji pohon. Apa? Biji pohon? Iya. Oke, terima kasih. It's okay. Yang penting benar belum ngomong. Ayo apa? Kardus. Kayu. Ada lagi yang belakang. Suaranya mana? Hah?
Su. Oke, apalagi? Yang sebelah kanan. Ayo. Astagfirullah, apakah iya? Benda yang paling ramah lingkungan adalah silakan di next. Coba dibaca. Apa? Semua benda yang sudah kita punya dan bisa dipakai berulang. Nah, jadi Semua benda yang sudah kita punya dan bisa dipakai berulang. betul. Jadi, makasih kakak-kakak tepuk tangan dong buat adik-adik dan kakak yang tadi sudah bantu menjawab. Jadi semua benda yang sudah kita punya dan bisa dipakai berulang, betul. Tapi apakah tadi biji pohon bisa dipakai berulang? Bisa nggak tadi biji pohon? Biji pohon enggak bisa, tapi dia bisa ditanam sih emang. Itu juga ramah lingkungan. Tapi kita di sini pengen kasih tahu kalau semua benda yang diciptakan atau dibuat oleh manusia hakikatnya bisa dipakai berulang. Oke. Next Kak. Ternyata cara berpikir kita untuk terus-terusan beli itu teh nggak baik-baik amat. Karena tanpa sadar kita itu udah nyampah dari sejak bayi. Dari kapan kita nyampah? Ayo, dari bayi. Teman-teman, Apa contohnya? Kita nyampah dari bayi. Betul. Apa lagi? Sampah dari sejak kita bayi. Apa? Kakak-kakak perempuan di belakang? Ya, ada apa? yang bisa jawab nih? Popok. Popok, betul. Tadi sudah. Terima kasih. Ada lagi nggak? Ayo. Apa ada? Kotak susu. Kotak susu. Dan segala macamnya yang kita berikan kepada adik bayi itu semua akan menjadi sampah kalau kita tidak mengelola dengan baik. Oke, sedangkan kita tuh Indonesia tuh loba pisan orang mak. Banyak banget kalau kata Sunda halusnya. Banyak banget, tapi kita dari bayi udah nyampah. Apalagi baju-baju yang imut-imut, gemas-gemas ya dari bayi teh ya. Betul. Coba kakak-kakak di sini, coba aku tanya, Dek, kira-kira di rumah ada berapa baju? Di rumah punya berapa baju? Lebih dari 10 nggak? Iya. Dari 10. Terus kalau misalnya udah kekecilan digimanain? Dikasih ke orang. Dikasih ke orang, sweet, betul. Tapi di sini ada nggak yang akhirnya ngebuang bajunya? Ada nggak? Ada nggak yang akhirnya mungkin didonasiin ke saudara-saudara kita di bencana mungkin? Ada yang ikutan? Ada. Betul. Setiap baju yang kita pakai saat ini warna-warni segala macam, kelihatan nggak adik-adik? Layarnya kelihatan nggak? Itu apa kira-kira? Aku pengen kamu baca. Tulisannya ini apa? Limbah berbahaya keluar dari sini. Limbah berbahaya keluar dari sini. Jadi apa? Limbah berbahaya keluar dari sini. Ini dari pabrik baju-baju kita. Warna merah, biru, hijau, kuning, segala macam. Dulu aku tinggal di Bandung dan mamaku dulu tinggal di Bandung bagian selatan. Dia setiap hari jembatan nongkrong, lihatin apa? Sungainya berubah warna. Pagi warnanya kuning, siang warnanya merah, malam sore agak warna biru. Dia pikir bagus sih warna-warni. Karena pasti Nggak benar. tahu. Iya, betul. Yang penting wah keren nih, sungai segitu besar. Dulu kan Bandung gede-gede sungainya, bisa dari sini sampai sana gitu sungainya. Coba warna-warni, berarti ada apanya itu teh? Pewarna dan dibuat dari apa? Kimia sintetis. Artinya apa? Nggak bagus-bagus banget buat lingkungan.
nggak bagus-bagus banget buat pohon, buat kulit, buat pencernaan. 2012 aku pernah langsung turun ke sana, ke sungainya. Itu kebetulan bukan aku sih. Aku di situ langsung ngelihat bagaimana pabrik itu ngebuang limbah cairnya secara terang-terangan. Warnanya merah, hitam, coklat, hijau, kuning, dan warna-warna selain sebagainya. Yang kena dampaknya siapa? Lingkungan. Siapa lingkungan teh? Sungai, apalagi? Di sungai ada apanya? Ada airnya. Di air ada apanya? Ikan. Ada apa lagi? Ada balawa air. Secara seluruh maksudnya. Ada binatang dan juga ada manusia yang mencari apa coba? Kalau di sungai cari apa? Nyari ikan. Ikannya di mana? Kira-kira kalau kena limbah begitu? Modar ya, mati. Atau kalau nggak mati, jadi makin kecil ukurannya. Mini, kecilan. Kecil sekali. Kalau nggak mini, dia ngebawa racun. Yang nantinya kalau ikan itu makan racun, racunnya dimakan sama Manusia sama kita. Bisa, betul. Ini teh baru dari proses pembuatannya doang. Ada pewarnanya, ada sabunnya, ada busanya. Next. Dulu gini, ada yang pernah lihat nggak label di baju? Coba yang laki-laki nih, tolong ya, cek label temennya di depan. Coba, ayo, coba dicek label baju di depan temennya. Salah. Baju teman depannya. Apakah ada yang polyester? Coba macam. Ada yang polyester? Coba. Bahan atau enggak? Material, jenis, komposisi. Polyester, betul. Ada lagi? Polyester, kayak gitu tulisannya polyester kayak Yang gitu. SD ada nggak polyester atau POLYESTER? Betul. Jadi baju teman-teman jersey, baju olahraga, spandex, dan namanya polyester itu terbuat dari plastik. Plastik yang direnggangin, terus dikasih etilen segala macam, jadilah benang. Dan benang itu yang dipakai sama teman-teman yang di komposisi bajunya polyester itu. Nah, kenapa sih Kak? Ada apa dengan polyester emangnya? Next Kak. Karena polyester tuh murah. Kalau udah murah, berarti banyak nggak yang bikin? Banyak. Banyak nggak yang bikin? Di sini ada yang punya baju dari H&M, Zara, Gap, Adidas. Ada? Uniqlo. Ada? Ada. Maksudnya berapa ada? Itu namanya fast fashion atau fashion apa? Cepat. Karena murah, dibikin cepet, banyak, laku nggak laku, pokoknya kalau laku kebeli, kalau nggak laku terbuang ke mana? Sungai, mana lagi? TPA, ada lagi? Ya semua pokoknya yang ada lahan kosong, termasuk di Atacama, Chile, Amerika, Chile kan ya, betul nggak? Dia membuat sebuah gunung baru dari antariksa. Kelihatan sebelah kiri, gambar paling kiri, Kakak-kakak yang gambar SD paling kirinya ya. Nih, gambar paling kiri inilah sampah pakaian doang. Sampah pakaian yang kalau lihat dari atas sudah kayak pulau tersendiri. Ini dekatnya di sini kayak gini, tumpukan ini tuh baju baru sebenarnya, tapi nggak laku atau nggak ada sedikit cacat, dibuang sama perusahaan-perusahaan itu. Jadinya ini tuh di gurun ya, di gurun. Kalau teman-teman coba nanti googling namanya Atacama, itu pasti ada banyak banget yang riset di sana. Ini dari langit, ini dari dekat kayak gini, udah kayak bentuk sungai sendiri gitu loh. Belum lagi di Afrika, di India, itu udah banyak banget yang menjadi tempat-tempat pembuangan limbah tekstil. Next Kak.
Nah, kesini loh akhirnya. Yang tadi tuh namanya polyester, itu ketika dicuci akan ngeluarin yang namanya serat mikro. Karena dari plastik maka disebut mikroplastik. Dicuci terus, dicuci, keluar mikroplastiknya. Nah, kemarin di Jakarta aku coba melihat ada nggak. Kita coba lihat dari pakai mikroskop, ternyata ada di tanganku ada sekitar 2 sampai 3 mikroplastik jenis fiber yang mungkin berasal dari baju kita yang namanya polyester tadi. Kenapa? Yang tadi namanya mikroskopis, jadi dia kecil banget dan harus pakai mikroskop. Itu kalau teman-teman nanti coba lihat share di ininya apa namanya, lihat di slide-nya, itu kecil banget, nggak kelihatan sama sekali, lembaran benang tipis banget, itu bisa pakai mikroskop. Kenapa ini khawatir? Karena ini sayang. Yuk next, ini karena mikroplastik sudah mencemari hampir sebagian besar manusia di dunia ini, lewat air, lewat sentuhan, lewat makanan, lewat tangan kita sendiri yang biasanya habis cuci tangan, ayo siapa yang bilang cuci tangan, ke baju, itu bisa jadi kayak gitu. Atau enggak kita megang sesuatu yang bahannya dari polyester itu, nah akhirnya dia ada di tangan dan nggak bisa dengan mudahnya kena lurus sama air sabun, sampai ada di tangan, maaf ya, di feses atau di kotoran kita, terus ada di darah, di jantung, otak, sampai ke paru-paru dan juga plasenta adik bayi kita. Next, raper lila. Nah, raper lila apa itu? Rawat, perbaiki, beli, kelola. Raper lila, rawat, perbaiki, beli, kelola. Jadi sebelum beli apa dulu nih? Cobain rawat dulu sampai benar-benar, jangan sampai kalau kotor ya kan kotor amat. Kalau cuci langsung dicuci kalau kotor gitu ya. Jadi nggak ngebandel gitu di sininya. Terus kalau misalnya ada rusak atau bolong sedikit gitu ya, dijahit. Itu kan kayak Rasulullah ya. Rasulullah juga begitu kan. Beliau jahit lagi sepatu, dia sol lagi, rawat terus sampai mentok tok sampai benar-benar udah nggak bagus lagi, barulah beli. Tapi tolong belinya sesuai kebutuhan, butuhnya satu belinya jangan gitu. Iya, belinya saya butuhnya satu, ya bisa tuh juga. Yang di rumah dikelola dulu, jangan langsung dibuang atau dilongsorin, dikelola dulu nih. Gimana caranya? Satu, bisa jadi yang di tas ini kita bakalan bikin upcycle-nya, atau jadi sarung bantal, atau barulah dilongsorin atau donasiin. Kalau benar-benar jelek banget, nah barulah kita cari orang-orang yang bisa ngebantu mendaur ulang pakaian kita yang nanti ya tanggal 17 ya, gitu Kak. Oke. Jadi apa tadi? Sebelum membeli apa dulu? Raper lila. Raper saya juga lapar. Jam-jam rawan ya. Raper lila. Apa aja raper lila tadi? Satu. Rawat. Terus Perbaiki. Terus Beli. Kelola.